Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Bapak Yosi. Dalam kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi latihan soal-soal PPKN kelas 6 semester yang pertama. Nah, anak-anakku, silakan perhatikan soal-soal berikut ini. Nomor 1. Contoh sikap yang menyimpang dari pengamalan nilai sila pertama adalah sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi contoh sikap yang menyimpang ya, yang tidak sesuai. A. Mau berteman dengan orang yang berbeda agama, itu betul ya. B. Menghormati pemeluk agama lain, itu juga betul. C. Beribadah dengan taat kepada Tuhan yang Maha Esa, itu juga betul. D. Memaksa teman mengikuti ibadah yang tak sesuai dengan agamanya. Nah, ini sikap yang tidak sesuai ya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Memaksa teman mengikuti ibadah yang tak sesuai dengan agamanya. Nah, itu nggak boleh ya. Nomor 2, amati gambar berikut. Lambang nomor ke-1 itu ada lambang bintang ya. Lambang bintang itu lambang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lambang nomor kedua itu ada pohon beringin. Itu lambang dari sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kemudian lambang nomor 3 itu ada kepala banteng. Kepala banteng ini merupakan lambang dari sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian gambar lambang nomor 4 itu ada padi dan kapas. Itu lambang dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap mengutamakan kepentingan bersama, menjalin persatuan dan kesatuan bangsa, serta cinta tanah air adalah nilai sikap yang sesuai dengan lambang nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya B ya, lambang nomor kedua. Itu ada lambang dari pohon beringin. Nah, pohon beringin ini merupakan lambang dari sila ketiga ya, Persatuan Indonesia. Nomor 3, cermati sikap nilai-nilai Pancasila berikut ini. 1. Menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 2. Bersikap adil terhadap semua orang. 3. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 4. Saling menghormati kepada pemeluk agama lain. Sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila sila keempat ditunjukkan pada nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C1 dan 3, D3 dan 4. Sila keempat ini bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi yang berkaitan dengan musyawarah ya. Kita cek satu-satu. Nomor 1, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Nah, ini betul ya, karena berkaitan dengan musyawarah. Yang kedua, bersikap adil terhadap semua orang. Nah, ini kurang tepat ya. Ini nomor 2 ini lebih ke sila kedua atau kelima ya. Yang nomor 3, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, ini sesuai dengan sila keempat. Dalam mengungkapkan pendapat, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang nomor 4, saling menghormati kepada pemeluk agama lain. Nah, ini berkaitan dengan sila ke-1 ya. Jadi yang sesuai itu, sesuai dengan sila keempat adalah nomor 1 dan nomor 3 ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C, 1 dan 3. Nomor 4, sikap saling membantu antar sesama anggota keluarga adalah pengamalan dari sila ke titik-titik di lingkungan keluarga. A1, B3, C4, D5. Jawabannya D ya, sila kelima. Nomor 5, sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan masyarakat adalah A. Ikut kerja bakti membersihkan selokan. Nah, ini betul ya. B.
menghormati guru dan kepala sekolah. Nah, ini termasuk di lingkungan sekolah. C. Menjaga adik dengan penuh kasih sayang. Ini termasuk lingkungan keluarga ya. D. Mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Nah, ini termasuk di lingkungan sekolah juga. Jadi jawaban yang tepat A ya, ikut bekerja bakti membersihkan selokan. Nomor 6, sikap peduli terhadap sesama manusia serta gemar melakukan kegiatan kerja bakti sosial dan kemanusiaan merupakan pengamalan nilai sila Pancasila, sila ke. Nah, sikap kemanusiaan ini termasuk sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 7, mementingkan kepentingan pribadi ataupun golongan adalah sikap yang bertentangan dengan nilai Pancasila, sila ke. Nah, ini sikap yang bertentangan dengan sila keempat ya, berkaitan dengan musyawarah. Seharusnya kan kita harus mementingkan kepentingan bersama ya. Nomor 8, tuliskan 3 contoh perbuatan yang mencerminkan nilai Pancasila sila pertama. Contoh perbuatan yang mencerminkan nilai Pancasila sila pertama berarti berkaitan dengan agama ya. Contohnya yang pertama, taat dalam menjalankan ibadah. 2, saling menghormati antar umat beragama. 3, tidak mengganggu ibadah orang lain. 4, toleransi terhadap teman yang berbeda agama. 5, tidak memaksakan teman untuk berpindah agama. 6, mau berteman dengan orang yang berbeda agama. 7, menghormati pemeluk agama lain. Nomor 9, menjaga persatuan dan kesatuan NKRI merupakan kewajiban dan tanggung jawab A. Presiden, B. Semua warga negara Indonesia, C. TNI, D. Polri. Jawabannya B ya, semua warga negara Indonesia. Nomor 10, berikut ini sikap yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan suatu bangsa adalah A. Mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan. Nah, ini kurang tepat ya. Kita harus mendahulukan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi terlebih dahulu. B. Menjauhi tetangga yang berbeda agama. Nah, ini salah ya. Kita tidak boleh menjauhi tetangga walaupun berbeda agama ya. Harus saling menjaga kerukunan, toleransi. C. Mengikuti kegiatan kerja bakti. Nah, ini betul ya. D. Tidak peduli terhadap tetangga yang membutuhkan bantuan. Nah, salah ya. Kita terhadap tetangga harus saling membantu ya. Jawabannya C ya, mengikuti kegiatan kerja bakti. Nomor 11, berikut ini manfaat persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat adalah A. Menumbuhkan rasa saling curiga antar sesama. Nah, ini kurang tepat ya. Ini bukan merupakan manfaat persatuan dan kesatuan. B. Meningkatkan kerukunan antar warga. Nah, ini betul ya. C. Menumbuhkan rasa kecemburuan antar masyarakat. Kurang tepat ya. D. Menciptakan rasa egois terhadap teman. Nah, ini juga bukan. Jawaban yang tepat B. Meningkatkan kerukunan antar warga. Nomor 12, persatuan akan membuat bangsa menjadi kuat, sedangkan perpecahan membuat bangsa kita menjadi lemah. Semboyan yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah A. Bhinneka Tunggal Ika, B. Tuturi Handayani, C. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, D. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Jawaban yang tepat C. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nomor 13, sikap yang harus dihindari karena dapat merusak rasa persatuan dan kesatuan adalah A. Gotong royong, B. Tolong menolong, C. Kerjasama, D. Egois. Jawabannya sudah pasti D ya, egois.
Nomor 14, persatuan dan kesatuan yang dimiliki bangsa Indonesia akan menjadikan NKRI semakin. Jawabannya membuat NKRI semakin kuat. Nomor 15, melaksanakan piket bersama. Kerja kelompok adalah cerminan dari persatuan dan kesatuan di lingkungan. Jawabannya sudah pasti di lingkungan sekolah. Nomor 16, tuliskan 3 contoh perbuatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Contoh perbuatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, melaksanakan kerja bakti. 2, melaksanakan ronda. 3, gotong royong. Nomor 17, cermati pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. 2. Menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. 3. Memperoleh pendidikan dan pengajaran. 4. Membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda, yang merupakan hak dari warga negara Indonesia ditunjukkan oleh pernyataan nomor A. 1 dan 3, B. 2 dan 3, C. 1 dan 2, D. 3 dan 4. Pernyataan pertama, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, itu termasuk hak ya. Yang kedua, menghormati hak asasi orang lain, nah itu merupakan kewajiban dari warga negara. Jadi bukan ya. Ketiga, memperoleh pendidikan dan pengajaran, itu termasuk hak. Pernyataan keempat, membayar pajak dan retribusi, nah ini termasuk kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Jadi jawaban yang tepat A. 1 dan 3. Nomor 18, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran adalah bunyi dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak setiap warga negara pada pasal ayat A. Pasal 27 ayat 1, B. Pasal 29 ayat 1, C. Pasal 30 ayat 1, D. Pasal 31 ayat 1. Nah, coba kita perhatikan ya, di sini ada hak-hak warga negara Indonesia beserta pasalnya ya. Yang pertama, mendapat perlindungan hukum. Itu pasal 27 ayat 1. Yang kedua, pekerjaan dan penghidupan yang layak, termasuk pasal 27 ayat 2. Nomor 3, ikut serta dalam upaya bela negara, pasal 27 ayat 3. Yang keempat, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran, pasal 28E ayat 3. Yang kelima, kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing, pasal 28E ayat 1. Yang keenam, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1. Nomor 7, mendapat pendidikan, pasal 31 ayat 1. Nomor 8, kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional, pasal 28C ayat 1. Yang kesembilan, memanfaatkan sumber daya alam, pasal 33 ayat 3. Yang ke-10, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, pasal 34 ayat 1. Yang ke-11, memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan, pasal 28H ayat 1. Jadi jawaban yang tepat D, pasal 31 ayat 1. Nomor 19, berikut ini yang menunjukkan pelaksanaan kewajiban dengan penuh tanggung jawab di lingkungan sekolah adalah A. Datang ke sekolah tepat waktu, nah ini betul ya. B. Menyontek saat mengerjakan ujian, nah ini pasti salah nih. C. Tidak mau melaksanakan piket kelas, ini juga tidak benar. D. Mengerjakan tugas dengan asal-asalan. Nah, ini juga tidak benar ya. Jawaban yang tepat A. Datang ke sekolah tepat waktu.
Nomor 20, salah satu tanggung jawab warga negara Indonesia adalah titik-titik persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah belah. Nah, untuk mengisi titik-titik tersebut adalah A. Merusak, B. Menghina, C. Menjaga, D. Membenci. Jawaban yang tepat C ya, menjaga. Nomor 21, hak warga negara Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 adalah A. Hak dalam usaha pembelaan negara, B. Hak bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama atau kepercayaan masing-masing yang dipercayai, C. Hak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat, D. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, kita lihat ya, bunyi pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Bunyi pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi, jawaban yang tepat adalah B ya. Hak bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama atau kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Nomor 22, memperoleh pendidikan dan pengajaran adalah titik-titik seorang warga negara. Memperoleh pendidikan itu termasuk hak warga negara ya. Nomor 23, membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah titik-titik seorang warga negara. Nah, membayar pajak merupakan kewajibannya sebagai warga negara. Nomor 24, sebutkan 3 kewajiban warga negara Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Nah, ini terdapat pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia, terdapat pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Yang keenam, kewajiban dalam usaha pertahanan negara pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 25, sikap yang tepat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi yang ada di masyarakat adalah A. Memandang rendah orang lain. Nah, ini kurang tepat. B. Hidup saling menghargai. Ini bisa ya. C. Menyombongkan diri sendiri. Nah, ini tidak bagus ya, bukan. D. Memamerkan apa yang dimiliki. Nah, ini juga bukan ya jawabannya. Jawaban yang tepat B ya, hidup saling menghargai. Nomor 26 berikut ini merupakan sikap yang tepat dalam menghargai keberagaman ekonomi di masyarakat adalah A. Tidak mau membantu orang yang tidak mampu. Salah ya. B. Iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Ini juga salah. C. Berteman dengan siapa saja. Nah, ini betul ya. D. Berteman hanya dengan orang yang kaya saja. Salah ya. Jawaban yang tepat C ya, berteman dengan siapa saja.
Nomor 27, sikap yang harus kita hindari dalam pergaulan di masyarakat yang beragam adalah A. Dermawan, B. Ramah, C. Sederhana, D. Egois. Sudah pasti yang harus dihindari adalah D ya, egois. Nomor 28, era globalisasi sangat dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, antara lain kemudahan dalam mendapatkan informasi. Namun, ada pula dampak negatif dari globalisasi yaitu A. Kemajuan teknologi memudahkan kehidupan di segala bidang. Nah, ini positif ya. B. Kemudahan dalam mendapatkan barang atau produk luar negeri. Ini juga positif. C. Generasi muda lebih menyukai budaya asing daripada budaya bangsa sendiri. Nah, ini negatif. D. Cepat dalam mencari dan mendapatkan informasi. Ini positif ya. Jadi, jawaban yang tepat C. Generasi muda lebih menyukai budaya asing daripada budaya bangsa sendiri. Nomor 29, sikap yang tepat dalam menghadapi globalisasi teknologi di Indonesia adalah A. Memanfaatkan teknologi untuk kemajuan bangsa, betul ya. B. Menutup diri dari perkembangan teknologi, salah. C. Memanfaatkan teknologi untuk hal-hal negatif, nah ini juga salah. D. Memanfaatkan teknologi untuk mengejarkan kebencian, sudah pasti salah juga. Jadi jawaban yang tepat A. Memanfaatkan teknologi untuk kemajuan bangsa. Nomor 30, kegiatan ekonomi dengan cara mendirikan usaha sendiri dan dikelola sendiri disebut A. Koperasi, B. Wirausaha, C. Jasa, D. Dagang. Jawaban yang tepat adalah B ya, wirausaha. Nomor 31, sikap yang harus dihindari seorang wirausaha agar meraih kesuksesan adalah A. Pantang menyerah, B. Kerja keras, C. Bertanggung jawab, D. Pemalas. Sudah pasti yang harus kita hindari adalah D. Pemalas. Nomor 33, sikap tidak bertanggung jawab yang harus dihindari oleh pemilik wirausaha adalah A. Selalu menjaga dan meningkatkan kualitas barang, B. Tidak membuang limbah sembarangan, C. Memberdayakan warga sekitar untuk bekerja, D. Mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara curang. Jawaban yang tepat D. Mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara curang. Nomor 34, berikut ini merupakan sikap yang menunjukkan rasa tanggung jawab dalam menjalankan usaha adalah A. Mengemas produk dengan baik agar tetap terjaga kualitasnya, B. Membuang limbah industri secara sembarangan, C. Menggunakan bahan kimia berbahaya pada produk makanan, D. Mengurangi timbangan untuk mendapat keuntungan besar. Jawaban yang tepat adalah A. Mengemas produk dengan baik agar tetap terjaga kualitasnya. Nomor 35, untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat Indonesia yang beragam, oleh karena itu kita harus saling satu sama lain. Nah, kita harus saling menghormati ya, atau menghargai. Nomor 36, kemudahan serta semakin cepatnya dalam memperoleh informasi disebabkan perkembangan teknologi yang semakin canggih adalah dampak globalisasi. Jawabannya dampak positif ya. Nomor 37, kerja keras dapat membawa kesuksesan, sebaliknya sikap membawa kegagalan, sikap malas ya yang membawa kegagalan. Nomor 38, dalam menghadapi persaingan di dunia usaha, kita harus bisa bersaing secara sehat ya. Nomor 39, tuliskan 3 dampak negatif globalisasi. Dampak negatif globalisasi diantaranya 1. Generasi muda lebih menyukai budaya asing, 2. Budaya lokal ditinggalkan, 3. Kesenjangan sosial, 4. Sikap individualistik ya masing-masing. Yang kelima, pengurangan tenaga kerja. 6. Westernisasi, gaya hidup kebarat-baratan. 7. Perilaku konsumtif, jadi membeli barang yang tidak terlalu penting ya. Nomor 40, tuliskan 3 sikap yang mencerminkan tanggung jawab wirausahawan.
Sikap yang mencerminkan tanggung jawab wirausahawan yang pertama mengemas produk dengan baik agar tetap terjaga kualitasnya, dua tidak membuang limbah sembarangan, tiga menggunakan bahan produksi yang aman dan halal, empat memberdayakan warga sekitar untuk bekerja. Nah, anak-anakku, demikianlah yang bisa Bapak sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Selamat bekerja, selamat belajar. Terima kasih.